Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fattahu ya Ali. Puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang telah memberikan kenikmatan dan juga kesehatan. Salawat serta salam marilah kita curah limpahkan kepada junjungan kita, baginda kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini, saya Nanda Maulidiah dan juga rekan saya Tisa Febrianti akan menyampaikan presentasi poligami dan juga monogami dalam mata kuliah Masail Fiqhiyah. Untuk pemaparan yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya, Tisha Febrianti. Kepadanya saya persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya terima kasih kepada Nanda yang telah memberikan waktunya. Nah, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan konsep poligami dan monogami. Yang pertama itu ada konsep poligami. Nah, secara etimologis, kata poligami berasal dari bahasa Yunani, yaitu gabungan dari dua kata, poli atau polus yang berarti banyak, dan gamein dan gamos yang berarti perkawinan. Dengan demikian, poligami berarti perkawinan yang banyak, berdasarkan Nasution tahun 1996. Nah, sedangkan secara terminologis, poligami adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan menurut KBBI tahun 2001. Nah, dan yang terakhir menurut Kamus Ilmiah Populer Hendro Dermawan DKK tahun 2010, poligami didefinisikan sebagai pernikahan yang dilakukan oleh seorang dengan dua orang atau lebih. Nah, menurut pasal 3 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan, seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, juga seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Bermaksud untuk beristri lebih dari satu, ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan. Ketentuan-ketentuan tersebut pada dasarnya mempersulit terjadinya poligami. Bahkan bagi pegawai negeri berdasarkan PP nomor 10 tahun 1983, poligami praktis dilarang. Islam sebagai agama wahyu yang mendasarkan pada firman-firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda-sabda Nabi Muhammad SAW tidak melarang praktik poligami. Sebaliknya, Islam juga tidak mewajibkan untuk poligami. Nah, poligami dilakukan tetap dalam koridor membentuk keluarga sakinah, mawadah, warohmah, bukan untuk memuaskan nafsu syahwat laki-laki dan mendiskriminasi wanita. Oleh sebab itu, sebagian ulama melarang seseorang berpoligami jika dia tidak mampu berlaku adil dan tidak mewujudkan kemaslahatan. Baik, selanjutnya yaitu konsep monogami. Monogami diambil dari bahasa Yunani yaitu monos yang berarti satu dan juga gamos yang berarti pernikahan. Sebagian besar masyarakat dunia mempraktikkan monogami. Asas yang hanya memperbolehkan seorang laki-laki mempunyai satu istri pada jangka waktu tertentu adalah asas monogami. Konsep monogami dimasukkan dalam hukum barat yang melarang secara mutlak adanya poligami. Larangan poligami juga ditetapkan dalam ketentuan undang-undang yang berlaku di negara-negara barat, seperti undang-undang hukum perdata seperti KUH Perdata pasal 27. Meskipun ketentuan agama dan undang-undang melarang masalah poligami, tetapi dalam praktiknya tidak sedikit dari mereka yang melakukan praktik poligami yang tidak resmi. Hukum dalam bentuk perundang-undangan juga dapat memberi kemungkinan atau tepatnya memperbolehkan poligami bagi orang tertentu, dengan alasan tertentu dan dalam keadaan tertentu, dan dengan syarat-syarat yang dimaksudkan ialah bahwa poligami dilakukan harus atas sepengetahuan istri atau istri-istri yang telah ada, berkemampuan secara ekonomis, dan memperoleh izin dari pengadilan yang berwenang.
Selanjutnya yang kedua, ada tujuan poligami dan monogami. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tujuan dari poligami. Nah, setiap pilihan termasuk poligami memiliki tujuan dan implikasi yang positif di samping membawa resiko yang negatif. Karena pada fitrahnya seorang manusia memiliki potensi positif dan negatif. Islam mensyariatkan poligami adalah untuk kemaslahatan manusia. Poligami bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang baik, bukan semata-mata untuk kesenangan suami. Berikut adalah tujuan dari poligami. Yang pertama itu untuk mendapatkan keturunan bagi suami yang subur dan istrinya yang mandul. Yang kedua, untuk menjaga keutuhan keluarga tanpa menceraikan istri, sekalipun istri tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai istri, atau ia mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Yang ketiga, yaitu untuk menyelamatkan suami yang hypersex dan perbuatan zina dan kritis akhlak dan lainnya. Nah, yang terakhir yaitu untuk menyelamatkan kaum wanita dari kritis akhlak yang tinggal di negara atau masyarakat yang jumlah kaum wanitanya jauh lebih banyak daripada kaum prianya. Selanjutnya yaitu tujuan monogami. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan bagimu dari jenismu sendiri, agar kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Disebutkan dalam firman Allah bahwa pernikahan merupakan bagian dari ajaran Islam dan termasuk sunnah Rasul SAW yang beliau sebutkan dapat menyempurnakan separuh agama. Tujuan dari pernikahan yaitu terciptanya sebuah ketenangan batin. Pernikahan juga bertujuan untuk mencapai 3 unsur, yakni sakinah, mawaddah, dan rahmah. Maka dari itu dapat dilihat tujuan daripada monogami ini untuk memudahkan pasangan mencapai daripada tujuan pernikahan yang terdapat dalam surat Ar-Rum ayat 21. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada saudari Nanda. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih kepada rekan saya Tisha Febrianti yang telah menyampaikan presentasinya. Untuk selanjutnya yaitu pembahasan yang ketiga, sisi positif dan juga negatif daripada poligami dan monogami. Adapun dampak dari perkawinan antara monogami dan juga poligami dapat dilihat dari sisi positifnya ya. Yang pertama, sisi positif poligami. Aturan poligami ini dapat memberi solusi masalah kemanusiaan dan banyaknya permasalahan sosial yang bisa diatasi dengan poligami. Di antaranya yang pertama yaitu menghasilkan banyak keturunan. Laki-laki mampu memberikan keturunan mulai umur baligh sampai usia tua, sementara wanita mampu melahirkan anak sampai masa menopause, dan rentan waktu bagi menopause wanita itu sampai 40 sampai 45 tahun ya. Ketika nafsu seksual laki-laki itu meningkat, sedangkan nafsu seksual wanita itu menurun sesuai usia menopause, maka untuk menjaga kesucian dan mendapatkan anak, solusinya yaitu berpoligami. Yang kedua, kebutuhan seksual laki-laki terselesaikan
pada masa haid yang panjang atau sakit yang menyebabkan si istri tidak bisa melayani suaminya. Maka untuk menjaga realisasi fitrah kehidupan dan menjaga eksistensi istri pertama dan juga kelanjutan bahtera rumah tangganya, yaitu disarankan atau menjadi solusi ya dengan berpoligami. Yang ketiga, poligami menjadi solusi saat istri mandul, sementara suami menginginkan anak. Yang keempat, yaitu terhalangnya kewajiban seorang istri karena istri mengalami penyakit dalam waktu panjang. Yang kelima, yaitu memberi kesempatan kepada perawan tua, janda, dan juga perempuan-perempuan yang telah tertalak agar dapat atau bisa menikah lagi. Yang keenam, yaitu untuk melatih kesabaran dan juga menekan egoisme. Selanjutnya yaitu sisi negatif poligami. Pandangan kontra terhadap poligami bukan karena ketidakjelasan dalil poligami, tetapi lebih banyak dipengaruhi oleh berbagai pihak dan dampak negatif dari praktek poligami tersebut. Nah, sebagai akibat tidak sesuainya praktek poligami dengan tuntutan syariah, ada beberapa alasan pandangan negatif terhadap poligami yang menentang atau yang dilontarkan para penentang poligami. Yang pertama yaitu karena legitimasi Islam hanya kepada laki-laki, tidak diperbolehkan kepada perempuan. Yang kedua, menikahi lebih dari satu perempuan menyebabkan perpecahan atau permusuhan dalam keluarga. Yang ketiga, yaitu poligami sebagai wujud pelecehan terhadap kaum perempuan. Yang keempat, yaitu poligami menyebabkan terabaikannya pendidikan dan kesejahteraan anak. Yang kelima, yaitu poligami menyebabkan banyaknya keturunan. Dan banyak keturunan ini bisa menyebabkan kemiskinan. Yang keenam, yaitu para ahli ekonomi tidak menganjurkan untuk berpoligami karena poligami itu bisa menambah beban tanggung jawab. Yang selanjutnya yaitu sisi positif dan juga negatif poligami. Ya, sedangkan dari sisi positif sedangkan dari sisi monogami ini tidak terlalu banyak ya dampak yang disebabkan karena monogami sendiri hampir dari seluruh pasangan yang melakukan monogami. Namun jika disinggung dengan hal-hal yang di atas yang berkaitan monogami juga bisa menyebabkan terjadinya perselingkuhan atau nikah sirih. Dan itu disebabkan karena salah seorang pasangan itu sudah jenuh atau ingin mempunyai keturunan tapi tidak diberi izin oleh pasangannya gitu. Maka perselingkuhan bisa saja terjadi dalam praktek monogami ini. Untuk pembahasan yang terakhir yaitu pandangan Islam terhadap poligami dan juga monogami. Nah, Islam tidak menjadikan poligami sebagai suatu kewajiban bagi laki-laki, sebagaimana tidak pula diwajibkannya bagi perempuan dan keluarganya untuk menerima perkawinan dari laki-laki yang sudah beristri. Nah, hukum daripada poligami itu adalah mubah atau boleh. Perlu ditegaskan bahwa tujuan disyariatkannya hukum Islam itu adalah untuk kemaslahatan manusia. Nah, poligami juga untuk kemaslahatan manusia. Nah, poligami ini bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang baik, bukan semata-mata hanya untuk menyenangkan suami. Poligami juga dapat kita pahami jika poligami itu tidak dapat diwujudkan kemaslahatannya, maka poligami itu tidak boleh dilakukan. Karena itulah Islam memberikan aturan-aturan
yang dapat dijadikan dasar untuk pelaksanaan poligami sehingga dapat terwujudnya kemaslahatan. Nah, dari sini para ulama itu berbeda-beda pendapat mengenai poligami. Dasar pijakan mereka yaitu sama, mereka mendasarkan pada ayat Al-Quran surat An-Nisa ayat 3 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Yang artinya, dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Dengan demikian, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Nah, para jumhur ulama atau kebanyakan ulama ini berpendapat bahwa surat An-Nisa ayat 3 ini turun setelah perang Uhud selesai, ketika banyak pejuang muslim yang gugur menjadi syuhada. Sebagai konsekuensinya, banyak anak yatim dan juga janda yang ditinggal mati ayah atau suaminya. Kondisi inilah yang melatar belakangi disyariatkannya poligami dalam Islam. Nah, ada pula dalam diriwayatkannya dalam surat An-Nisa ayat 129. Allah berfirman yang berbunyi, وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَانْتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا. Yang artinya, dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, di sini Ibnu Jarir At-Tabari sangat setuju dengan pendapat yang mengatakan bahwa dalam ayat An-Nisa ayat 3 ini merupakan kekhawatiran tidak mampunya seorang wali berbuat adil terhadap anak yatim. Maka jika sudah khawatir kepada anak yatim, mestinya juga khawatir terhadap perempuan. Nah, di sini bahwa ketika khawatir menjadi wali, maka bisa dinikahkan. Khawatir jika dia menjadi wali, terus dia memakan harta si anak yatim, maka dia bisa menikahi ibunya untuk menjaga atau meminimalisir dia memakan harta anak yatim. Dan Ibnu At-Tabari juga menafsirkan bahwa dan janganlah menikahi perempuan yang kalian yakin bisa berbuat adil 1 hingga 4. Sebaliknya, jika ada kekhawatiran tidak sanggup berbuat adil ketika berpoligami, maka cukup menikahi seorang istri saja. Nah, At-Tabari ini menafsirkan bahwa ketika tidak bisa berbuat adil atau takut akan tidak bisanya berbuat adil ketika berpoligami,
maka dianjurkannya hanya menikahi satu istri saja. Nah, menurut Al-Zamakhsyari, beliau mengatakan dan menafsirkan dalam surat An-Nisa ayat 3 ini, kata waw dalam ayat masna, kata wa dalam ayat masna wa thulatha wa ruba itu berfungsi sebagai penjumlahan. Karena itulah ulama Al-Zamakhsyari ini menafsirkan dalam surat An-Nisa ayat 3 ini yang maksimal yang dinikahi laki-laki itu bukan 4 melainkan 9. Nah, dan ulama Al-Zamakhsyari juga menjelaskan makna ayat dari ayat 129 dari surat An-Nisa yang berbunyi, dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu cenderung sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Nih, ulama Al-Zamakhsyari ini mengatakan bahwa tuntutan kemampuan berbuat adil terhadap para istri itu sesuai dengan kemampuan maksimal. Sebab ketika memaksakan diri dalam melakukan sesuatu di atas kemampuannya, itu termasuk perbuatan zalim. Dan ketika membahas kata auma malakat aimanukum, ulama Al-Zamakhsyari ini mengatakan bahwa halalnya hubungan seorang tuan dengan budaknya, maka harus dinikahi terlebih dahulu. Nah, menurut ulama lain, yaitu Al-Qurtubi, beliau sepakat dengan Al-Zamakhsyari dalam hal menikahi budak yang akan digauli oleh tuannya. Jadi ketika akan digauli oleh tuannya harus dinikahi dulu. Namun ulama Al-Qurtubi ini berbeda pendapat ya dengan Al-Zamakhsyari dalam memahami jumlah maksimal perempuan yang dijadikan istri dalam berpoligami. Ulama Al-Qurtubi ini sepakat dengan apa yang ditegaskan oleh Nabi SAW ketika menyuruh sahabatnya untuk menyisakan istrinya maksimal 4 orang. Dengan demikian, menurut Al-Qurtubi ini jumlah maksimal istri bagi suami yang berpoligami itu adalah 4. Ulama lain yaitu Al-Syaukani menyebutkan bahwa sebab turunnya ayat An-Nisa ayat 3 ini berhubungan dengan kebiasaan orang-orang Arab pra-Islam. Nah, di antara kebiasaan mereka adalah para wali ingin menikahi anak yatim dan tidak memberikan mahar yang jumlahnya sama dengan mahar yang diberikan kepada perempuan lain. Karena itu, kalau tidak bisa memberikan mahar yang sama antara yang perempuan yang yatim dan tidak yatim, Allah menyuruh untuk menikahi perempuan yang non yatim saja, maksimal 4 orang dengan syarat dapat berbuat adil. Jika tidak berbuat adil, maka cukup 1 saja. Nah, ulama Al-Syaukani juga menegaskan bahwa menikahi wanita lebih dari 4 orang hukumnya haram karena bertentangan dengan sunnah Nabi dan bertentangan dengan pemahaman bahasa Arab yang umum. Nah, ketika menafsirkan ayat auma malakat aimanukum, ulama Al-Syaukani ini menyatakan bahwa untuk menjadi budak sebagai istri itu tidak harus menikahinya, karena budak disamakan dengan harta milik. Nah, kalau tadi ya ulama-ulama sebelumnya itu mengatakan bahwa ketika tuannya dan budaknya itu harus menikah dulu, kalau menurut ulama Al-Syaukani ini budak itu disamakan dengan harta milik.
Nah, dalam ayat An-Nisa ayat 129 ini, Al-Syaukani menegaskan juga, bagaimanapun usaha untuk berbuat adil, manusia tidak akan mampu. Lebih-lebih kalau misalkan dihubungkan dengan kemampuan membagi di bidang non-materi. Karena itu Allah melarang untuk condong kepada salah satu yang mengakibatkan yang lain menjadi terlantar. Dengan kata lain, harus ada upaya maksimal dari seorang suami untuk dapat berbuat adil kepada para istrinya ketika berpoligami. Nah, ulama lain yaitu Al-Misbah, dalam tafsir Al-Misbah yaitu Profesor Quraisy Shihab menafsirkan surat An-Nisa ayat 3 ini dengan menampilkan ayat Al-Quran dilanjutkan dengan terjemahannya, kemudian menjelaskan hubungan ayat 3 ini dengan ayat sebelumnya, yaitu larangan mengambil manfaat dan memanfaatkan harta anak yatim secara aniaya. Dalam ayat 3 tersebut melarang berbuat aniaya terhadap diri pribadi anak yatim. Ketika sampai pada penjelasan tafsir terhadap kata-kata nikahilah 2, 3, atau 4, Profesor Quraisy Shihab ini menekankan dan menegaskan bahwa ayat ini tidak membuat peraturan tentang poligami. Ayat ini tidak mewajibkan atau menganjurkan prakteknya poligami. Ayat ini hanya berbicara tentang kebolehan berpoligami dengan pintu kecil yang hanya boleh dilalui oleh pria yang amat membutuhkannya dengan syarat yang berat atau dengan syarat yang ditentukan ya. Ulama lain yaitu Al-Marughi memiliki pandangan bahwa ayat 3 surat An-Nisa ini mengandung bolehnya atau halalnya berpoligami dengan jumlah maksimal 4 dan menjelaskan dalam kondisi bagaimana poligami itu tidak diperbolehkan. Nah, kalau misalkan dicermati, pendapat Al-Marughi ini secara eksplisit sama dengan para mufassir yang di atas ya, di mana berlaku adil merupakan syarat utama diperbolehkannya seseorang untuk melakukan poligami. Jika tidak mampu berlaku adil, maka poligami tidak diperbolehkan. Menurutnya, poligami itu adalah kebolehan yang dipersulit dan diperketat, dan poligami juga diperbolehkan dalam keadaan darurat yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang benar-benar membutuhkannya saja. Nah, dengan demikian, jadi beberapa pendapat tentang poligami dan juga monogami dalam pandangan Islam. Pada prinsipnya, hukum Islam membolehkan adanya poligami dengan berbagai persyaratan yang cukup ketat. Disyariatkannya poligami seperti ketentuan hukum Islam lainnya juga untuk kemaslahatan umat manusia. Dari sini harus disadari bahwa siapapun boleh melakukan poligami selama ia dapat mewujudkan kemaslahatan. Namun jika tidak dapat mewujudkan kemaslahatan itu ketika melakukan poligami, maka poligami itu tidak boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan dan dianjurkan hanya untuk monogami saja. Nah, persyaratan yang ditentukan oleh Al-Quran dan juga berbagai ketentuan yang ditetapkan oleh para ulama tentang poligami itu harus dipahami sebagai upaya untuk mewujudkan kemaslahatan dalam pelaksanaan poligami. Hal ini hanya bisa terwujud jika poligami dilakukan oleh pihak laki-laki dan tidak mungkin dapat dilakukan oleh pihak wanita. Sekian yang dapat saya sampaikan dan juga rekan saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang terakhir yaitu kesimpulan. Monogami merupakan perkawinan yang hanya menikahi satu wanita saja dengan tujuan untuk mencapai rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Sedangkan poligami adalah perkawinan yang menikahi dua wanita atau lebih dengan ketentuan dan syarat yang harus dilakukan. Tidak adanya hukum yang melarang atau mewajibkan poligami, dan yang harus menjadi acuan kita adalah bahwa semua ketentuan hukum Allah atau hukum Islam adalah untuk kemaslahatan umat manusia. Dari sini jelaslah bahwa disyariatkannya poligami juga demi kemaslahatan manusia. Karena itu, siapapun boleh melakukan poligami selama kemaslahatan itu bisa diwujudkan. Namun, jika kemaslahatan itu tidak bisa diwujudkan, ketika orang melakukan poligami, maka poligami itu tidak boleh dilakukan.